Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang telah Bapak berikan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nesa Maharani, sebagai moderator dan presentator kedua. Selanjutnya Desma Yona sebagai presentator pertama, Fadila Nanda Putri sebagai presentator ketiga, dan Dina Novira sebagai presentator keempat. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita memasuki pembacaan presentasi. Kepada presentator pertama dipersilahkan. Faktor perubahan. Lingkungan yang bersifat dinamis, kompleks, dan terkadang tidak dapat diprediksi membuat organisasi harus melakukan perubahan secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yaitu yang pertama faktor internal, tujuan strategi dan kebijakan organisasi, kegiatan dan teknologi yang digunakan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu politik, pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan teknologi. Kemudian menangani perubahan organisasi. Menilai kebutuhan terhadap perubahan, yaitu mengenali masalah yang timbul dan sumber penyebab masalah tersebut. Yang kedua, menentukan perubahan yang harus dilakukan. Menentukan kondisi seperti apa yang diharapkan di masa depan dan mengidentifikasi hambatan untuk mencapainya. Yang ketiga, mengimplementasikan perubahan, yaitu melakukan perubahan baik secara bottom up atau instruktif maupun top down atau partisipatif. Kemudian mengevaluasi perubahan. Apakah perubahan sesuai harapan? Bagaimana jika dibandingkan dengan perubahan yang menjadi acuan? Kemudian ada step in the organizational change process. Yang pertama ada assess need for change, find a sort of problem. Yang kedua, decide on the change atau identify obstacles. Kemudian implement change, top down or bottom up. Kemudian evaluation change, is it successful? Benchmark to other. Selanjutnya, ada manajer agent of change. Agent of change adalah seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengubah perilaku orang lain atau sistem sosial yang ada. Top-down change. Perubahan yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas umumnya bersifat strategis dan komprehensif. Bottom-up change. Usul perubahan berasal dari individu yang ada dalam organisasi didukung oleh manajer menengah dan tingkat bawah sebagai agen perubahan. Jenis perubahan. Perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan bersifat spontan, tanpa ada arahan dari agen perubahan. Misalnya, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua, perubahan terencana atau planned change. Perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual atau performance gap. Target perubahan. Yang pertama, tugas. Sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi, serta desain pekerjaan untuk individu atau kelompok. Yang kedua, SDM atau personalia. Perilaku dan kemampuan karyawan, serta sistem SDM yang mendukungnya. Yang ketiga, budaya. Sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan, serta norma yang mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Keempat, teknologi. Teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dari mesin dalam sistem kerja. Yang kelima itu struktur. Susunan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi,
jalur wewenang dan komunikasinya. Tahapan perubahan. Ada unphrasing. Orang merasakan adanya kebutuhan untuk berubah dan mempersiapkan diri untuk perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan, membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif, meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Changing. Tahapan implementasi perubahan. Orang mulai mencoba perilaku baru dengan harapan akan menaikkan efektivitasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif, memilih perubahan yang tepat, dan mulai melakukan perubahan. Tahapan perubahan rephrasing. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode changing menjadi bagian dari orang tersebut. Hal ini dilakukan dengan 1. Menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru. 2. Menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan. 3. Menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Key correction strategi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan penggunaan reward dan punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Sesuai untuk digunakan pada tahap unphrasing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Rational persuasion strategi. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi for key correction, namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Shared power strategi. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Manajer memerlukan reference power dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau Organization Development atau OD adalah salah satu usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kondisi lingkungan dan menyelesaikan di mana OD menciptakan suatu perubahan, satu cara yang membuat anggota organisasi mengembangkan kemampuannya untuk secara aktif pembaruan. Organization Development Process, yaitu establish a change relationship link with client system. Diagnosis, gathering and analysis data, setting change objective, unphrasing. Selanjutnya, intervention, talking, collaborative, action to implement desired change. Selanjutnya, evaluation, following up to reinforce and support change, rephrasing. Selanjutnya, assess a terminal relationship. Withdraw to left member. OD memiliki outcome goals, berfokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik, maupun proses goal, berfokus pada peningkatan cara orang-orang bekerja untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sukses atau gagalnya OD pada umumnya ditentukan kekuatan dari action research, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan data,
menggunakan data untuk merencanakan aksi dan mengevaluasi hasilnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.